يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa qad ruwaina an Amr bin al-As annahu wafada ila Musailimah fi ayyami jahiliyah. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amr bin al-As. Amr bin al-As adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dahulunya di masa sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai duta besarnya orang-orang Quraisy. Ketika kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, maka Amr bin al-As inilah yang kemudian menemui Raja Habasyah, yakni Najasyi, untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan. Maka terjadi dialog antara Amr bin al-As dan An-Najasyi. Kemudian An-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan kaum muslimin ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Amr bin al-As ini sudah kemana-mana. Ya, sudah kemana-mana beliau. Dan salah satu pihak yang pernah dikunjungi oleh Amr bin al-As di masa jahiliyah sebelum beliau masuk dalam Islam adalah sosok Musailimah al-Kadzdzab. Ya, annahu wafada ila Musailimah fi ayyami jahiliyah. Dia pernah berkunjung menemui Musailimah di masa jahiliyah. Faqala lahu Musailimah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Ketika itu Musailimah bertanya kepada Amr bin al-As, apa yang baru saja diturunkan kepada sahabatmu? Maksudnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Amr bin al-As ketika itu belum masuk Islam ya. Sahib di sini maksudnya adalah penduduk kota Makkah, ini orang-orang yang ada di dekatmu, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dia adalah sahabatnya Nabi ketika itu, belum. Amr bin al-As belum menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin? Apa yang diturunkan kepada temanmu pada waktu sekarang ini? Faqala lahu Amr. Maka kemudian Amr bin al-As, ya, beliau jujur, ya, beliau tidak berbohong. Beliau mengatakan kepada Musailimah, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Telah diturunkan kepada temanku ini, yakni kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, sebuah surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Maka kemudian Musailimah mengatakan, mahi, apa surat itu? Lalu Amr bin al-As membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Telah diturunkan kepada Muhammad, ya, surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan saling berwasiat di atas kebenaran, ya, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Musailimah tidak mau kalah. Ya, maka kemudian fafaqqara Musailimah sa'atan thumma rafa'a ra'sahu. Maka ketika itu Musailimah berpikir, kemudian dia mengangkat kepalanya, seakan-akan telah turun wahyu kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, ya, telah diturunkan kepadaku surat yang sejenis. Nggak mau kalah dia. Ya, dan memang Musailimah ini nggak mau kalah dengan Rasulullah. Nanti mukjizatnya Rasulullah juga dia tiru nanti. Ya, kemudian ditanya oleh Amr bin al-As, apa surat yang diturunkan kepadamu wahai Musailimah? Anda bisa bayangkan ini, ya, beda antara surat yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan surat yang diturunkan kepada Musailimah, dalam tanda petik. Ya, surat yang diturunkan kepadaku, kata Musailimah, ya wabar, innama anta udhudani wa sadr, wasairuka nafrun naqr. Ya wabar. Antum tahu apa maknanya? Wahai berang-berang, wahai berang-berang. Wahai berang-berang. Innama anta udhunani wa sadr. Ya, hanya saja ya engkau memiliki dua telinga
dan juga dada. Wasairuka naflun naqr, dan kegiatanmu hanya melompat dan menggali. Ini surat yang diturunkan oleh Musailimah sebagai tandingan surat Al-Asr. Jauh berbeda bagaikan bumi dan langit. Ya, dalam surat Al-Asr, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan berada dalam kerugian. Ya, kalau mereka tidak beriman, tidak beramal soleh dan saling mewasiatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Sementara sulitnya Musailimah, ya wabar, wahai berang-berang, wahai berang-berang. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka kemudian Musailimah dengan pedenya bertanya kepada Amr bin al-As, "Kaifa tara ya Amr? Bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr tentang surat yang baru saja diturunkan kepadaku?" Maka kemudian kata Amr bin al-As, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib." Wahai Musailimah, demi Allah, sesungguhnya engkau pun menyadari bahwa aku itu tahu betul engkau ini adalah seorang pendusta. Ya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura beloan, Musailimah. Saya tahu bahwa ini ayat adalah karanganmu. Engkau tahu bahwa apa yang kau ucapkan ini adalah sebuah kedustaan. Ya. Maka kemudian di tahun 9 Hijriyah, ya, di tahun 9 Hijriyah, Musailimah ini ikut menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahun 9 Hijriyah itu dikenal sebagai Amul Wufud. Datangnya utusan-utusan. Ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, maka utusan dari kabilah-kabilah Arab ya datang berduyun-duyun ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Ini sudah sempat kita singgung ketika kita membahas Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Maka di antara yang datang kepada Nabi SAW adalah Banu Hanifah, kabilahnya Musailimah. Namun ya, ketika ingin menyatakan keislamannya, Musailimah menyatakan bahwa dia mau masuk Islam, akan tetapi setelah ya dia mengajukan sebuah syarat, ya kalau Nabi SAW meninggal dunia, maka dialah yang diangkat sebagai pengganti Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak mau menerima persyaratan tersebut. Maka pulanglah Musailimah ke negerinya, ke Yamamah, kemudian dia mengklaim sebagai seorang Nabi. Dia mengklaim sebagai seorang Nabi. Ya. Bahkan disebutkan dia pernah berkirim surat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kekuasaan yang ada. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Waqad kana Musailimah ibn Habib kataba ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dahulu Musailimah bin Habib, ini Musailimah al-Kadzab, pernah menulis surat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyinya? Min Musailimah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad yang juga utusan Allah. Ya, dengan pedenya dia mengangkat dirinya sebagai utusan Allah. Salamun alaik. Keselamatan atas dirimu. Amma ba'd. Fa inni qad usyrikta. Ya, fa inni qad usyriktu fil amr ma'ak. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku telah bersekutu ya denganmu dalam kerasulan ini. Artinya yang diangkat menjadi rasul bukan hanya kamu wahai Muhammad, tapi aku juga telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Qala wa inna lana nisfal ard, dan kami berhak untuk mendapatkan separuh wilayah bumi ini. Ya. Wali Quraisyin nisfal ard, dan Quraisy berhak untuk mendapatkan separuhnya. Maksud dari Musailimah, ya, aku nabi, kau pun nabi. Ya, maka hendaknya kita berbagi wilayah. Sebagian untukmu dan orang-orang Quraisy, sebagiannya lagi untukku. Ya, dan Banu Hanifah. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi dia mencela Quraisy, ya, Musailimah mengatakan akan tetapi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Seolah dia mengatakan, ya udah kita bagi dua. Quraisy jangan kemudian melanggar wilayah saya, ya. Separuhnya untuk dia dan Banu Hanifah, sebagian lagi untuk Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas surat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzab. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda.
keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini sunnahnya Nabi SAW ya, karena kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya, termasuk di dalam surat menyurat. Maka ketika ingin mengirimkan surat kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir, ya, salamnya berbunyi assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dalam berbagai surat, inilah yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salam pembuka. Demikian juga ketika beliau berkirim surat kepada Heraklius, pembesar pembesar Romawi, ya, pembesar Bizantium. Maka beliau menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla adhimir Rum. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, kaisar Romawi, ya, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi beliau tidak menuliskan assalamualaikum, tapi assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian dalam surat tersebut Rasulullah SAW mengatakan amma ba'd fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Jadi bukan kewenanganmu, wahai Musailimah, membagi dua bumi ini. Ya, sebagian untuk Quraisy, sebagian untuk Banu Hanifah, untuk kau dan kelompokmu. Ya, bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, biarkan ketakwaannya yang membuktikan bahwa dia yang akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Musailimah tetap dengan kekufurannya. Dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang nabi, bahkan sebagaimana kita sebutkan turun beberapa ayat kepada Musailimah. Dia mengklaim turun beberapa ayat, ya, kepada Musailimah. Ketika Nabi SAW dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, ya, yang mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Musailimah juga memiliki surat Al-Fil. Kita akan bacakan biar antum tahu bagaimana kekonyolan Musailimah ini. Dan bagaimana kita bisa melihat orang yang demikian konyol, orang yang demikian jelas kedustaannya masih punya pengikut. Jadi jangan heran kalau ada nabi-nabi palsu di masa sekarang yang lebih konyol, ya, daripada Musailimah. Kemudian dia masih punya pengikut. Ya, Musailimah saja masih punya pengikut dalam keadaan dia sangat-sangat jelas sekali kekonyolannya. Ya, bagaimana surat Al-Fil versi Musailimah? Ya, Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wabil, wa khurtumun tawil, inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Ada sama, ya. Al-fil, mal-fil, ya. Gajah, ya. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah engkau apa itu gajah? Ya. Lahu danabun wabil, gajah itu punya ekor yang dia pakai untuk memukul. Ya. Ini seperti pelajaran flora fauna begitu, ya. Jadi tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu dia punya ekor yang berfungsi untuk memukul, ya. Kalau kita lihat kan gajah itu dia punya ekor yang bisa dia dia pukulkan ke badannya, ya, untuk memukul lalat atau serangga yang berada di tubuhnya. Jadi Musailimah ini pakar flora fauna. Nah, wa khurtumun tawil, dan dia memiliki belalai yang panjang. Ya. Dzalika min khalqi rabbina laqalil, dan sesungguhnya yang demikian ini, yakni gajah ini termasuk yang langka dari ciptaan Rabb kita, ya. Jadi termasuk hewan langka. Persis seperti seorang ilmuwan gitu, ya, menceritakan tentang gajah. Apa itu gajah? Ya, gajah adalah, ya, binatang yang besar, belalainya panjang, ya. Jadi ini adalah surat Al-Fil versi Musailimah. Ada sebuah faedah saya ingat disebutkan oleh Syekh Said Al-Kamali dalam sebuah darsnya, ya. Ini menunjukkan bahwa Musailimah ini konyol dan tidak tahu tentang bahasa Arab, ya. Dalam surat Al-Fil ini dia menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil. Ya, tahukah engkau apa itu
al-fil. Kata Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah taala bahwa wa ma adraka, ya, ini diucapkan tentang sesuatu yang tidak bisa kita raba, ya, tidak bisa kita pegang. Ya. Nah, ketika Musailimah menggunakan ini untuk gajah, itu tidak tepat. Kenapa? Gajah itu bisa kita pegang, ya. Sehingga tidak tepat menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil, ya. Kita tahukah kamu apa itu gajah? Karena adraka wa ma adraka, kita gajah itu bisa diidrok, ya, bisa kita kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa pegang, ya. Sehingga sangat konyol Musailimah, bahkan dari dari sisi bahasa Arab, ya, tidak memiliki kemampuan yang baik. Ada lagi barakallahu fikum, ya. Ada namanya itu surat Difda, surat kodok. Surat kodok. Ya Difda binta Difda'ain nakki kam taniqin lal ma'a tukaddirin wala syariba tamna'in ra'suki fil ma'i wadanabuki fitin. Wahai katak, anak dua katak, bersihkanlah air kami, maka engkau pun akan menjadi bersih. Ya, lal ma'atu kaddirin, ya, tidak ada air yang bisa kau kotori. Maksudnya katak itu kecil, ya. Ketika dia berada di air, maka dia tidak mengotori air tersebut. Wala syaribatan na'in, dan engkau tidak bisa mencegah orang untuk minum air. Artinya kalau di sungai ada kodok, orang minum ya minum aja, ya. Artinya nggak bisa diganggu oleh katak tersebut. Kemudian akhir surat ini sangat indah. Ra'suki fil ma'i wa danabuki fitin. Kepalamu ada di air sementara ekormu di tanah, ya. Inilah surat yang sangat surat yang sangat konyol, ya, yang diklaim oleh Musailimah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi kekonyolan yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Sebenarnya kita sebutkan tadi, ketika turun surat Al-Asr, ya, maka dia mencoba untuk membuat surat yang sama. Ya, walaupun sangat konyol, ya. Ada surat Al-Asr yang artinya waktu, ya. Dia memiliki surat Al-Wabr yang artinya berang-berang. Kemudian ada surat Al-Fil, ya. Dia juga punya surat Al-Fil. Jadi dia mencoba untuk meniru sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzakara ulama at-tarikh annahu kana yatashabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama sejarah menyebutkan bahwa Musailimah Al-Kadzdzab selalu berusaha untuk meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balaghahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa fi bi'r faghazura ma'uha. Sampai kabar kepada Musailimah Al-Kadzdzab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah meludahi sebuah sumur. Kemudian setelah sumur itu diludahi oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya yang berbarokah, maka airnya tiba-tiba melimpah. Ya, ini adalah ayat ayatin nubuwah, ya, tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau meludahi dengan ludah beliau yang berbarokah, sumur yang kering menjadi melimpah airnya. Kemudian dicontoh dan ditiru oleh Musailimah. Fabasaqa fi bi'rin faghada ma'uha bil kulliyah. Ada sebuah sumur, kemudian Musailimah meniru Rasulullah SAW. Dia pun meludahi sumur tersebut, ternyata malah airnya meresap sampai tidak ada lagi air, kering kerontang. Ya, jadi hati-hati meniru mukjizat, ya. Ketika dia meludahi sumur tersebut, malah airnya meresap ke dalam tanah, nggak ada lagi airnya. Qala wa fi ukhra fasara ma'uha ajajan. Dalam kesempatan yang lain dia ulangi lagi. Ada sumur kemudian dia ludahi, airnya berubah menjadi asin, tidak bisa dikonsumsi. Ya. Qala wa tawaddo'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan. Dan juga dia pernah berwudu. Jadi kan wudunya Rasulullah SAW ini berbarokah, ya. Para sahabat mengumpulkan wudu beliau, ya. Yaktatilu bi wudu'ihi, yani mereka berupaya bersaing untuk mendapatkan wudunya Rasulullah SAW yang berbarokah. Maka kemudian Musailimah ini ingin menunjukkan juga bahwa dia memiliki air wudu yang berbarokah. Wa tawaddo'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan.
fayabisat wa halakat. Maka Musailimah Al-Kadzab ini berwudu, kemudian dengan air wudunya itu dia menyiram sebatang pohon kurma, maka langsung pohon kurmanya itu menjadi kering dan mati. Ya, ini karomahnya dalam tanda petik Musailimah. Qala wa utiya bi wildan, ya, yubarriku alaihim. Maka kemudian pernah juga Musailimah ini didatangkan di hadapannya anak-anak kecil untuk dicari barokahnya. Ya, faja'ala yamsa'u ru'usahum. Maka kemudian Musailimah pun mengusap-usap kepala anak-anak ini. Faminhum man quri'a ra'suhu. Maka di antara anak-anak tersebut ada yang langsung rontok rambutnya, dipegang oleh Musailimah. Wa minhum man luthiqa lisanuhu. Dan di antara mereka setelah diusap kepalanya oleh Musailimah malah cedal. Cedal itu apa kalau bahasa kita? Ya, jadi celat, ya, jadi cedal atau celat, artinya dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Setelah apa? Setelah diusap kepalanya oleh Musailimah. Wa yuqal, dan diceritakan juga tentang Musailimah ini, innahu da'a li rajulin asabahu waja' fi ainai. Ya. Dan dia pernah didatangkan, ya, pernah diminta untuk mengobati seseorang yang sedang sakit mata. Ya, maka kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga terjadi pada kasusnya Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Khaybar, Ali pernah sakit matanya, kemudian diludahi matanya oleh Rasulullah SAW, kemudian didoakan, lalu sembuhlah mata Ali bin Abi Thalib, seakan-akan dia tidak pernah sakit, bahkan lebih sempurna penglihatannya setelah diludahi oleh Rasulullah SAW dan didoakan. Maka ada orang yang sakit matanya didatangkan ke hadapan Musailimah Al-Kadzab, ya, famasahahuma, maka kemudian Musailimah pun mengusap kedua mata orang tersebut, fa'amiya, maka orang itu malah menjadi buta total. Yang sebelumnya hanya sakit mata, setelah diusap oleh Musailimah, matanya menjadi buta total. Antum barakallahu fiikum bisa melihat, ya, orang ini sudah jelas sekali kebohongannya. Ya, surat-surat yang diturunkan kepadanya adalah surat-surat yang tidak bermutu, ya, baik dari sisi sastra maupun dari sisi makna, tidak bermutu. Kemudian keajaiban-keajaiban yang harusnya muncul dari seorang nabi justru berkebalikan. Ya, ketika dia meludahi sumur, sumurnya malah jadi kering dan asin. Ketika dia mengusap anak-anak, malah rontok rambutnya, dan seterusnya. Tapi masih ada juga pengikutnya, bahkan pengikutnya rela untuk mati membela Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi keberadaan pengikut ini sama sekali bukan standar kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang punya pengikut, ya, tidak kemudian kita katakan, loh itu kok banyak kok pengikutnya. Musailimah aja punya pengikut. Bahkan puluhan ribu. Nanti kita akan jelaskan, ya. Pasukannya Musailimah itu puluhan ribu. Puluhan ribu orang yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang ada dajjal-dajjal, orang-orang yang mengaku nabi, kemudian dia punya pengikut yang demikian setia. Ya, dari zaman dahulu memang sudah seperti itu.